saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK kayak ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Saudara-saudara. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Riz tadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya. Nah di situ, nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana. Ya. Jadi kita kalau asal demikian ya, kita akan buka lapangan kerja yang cukup besar. Tinggal, tapi benar, kita perlu Satgas terintegrasi semua pihak sehingga informasi cepat gitu loh. Begitu ada PHK di satu tempat, apa langkahnya? Saya terima kasih. Begitu cerita masalah, kita atasi, kita pelajari bagaimana, iya kan? Manajemen yang nggak beres cepat ganti, tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa, harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya. Kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin ya kan di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantulah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini. Jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya. Tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil untuk yakinkan saudara kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. We are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Saudara-saudara saya minta tolong kasih tahu saya contoh di mana ibu hamil diantar makanan tiap hari ke rumahnya. Ada nggak? Coba di Eropa ada nggak? Nggak ada. Ibu hamil diantar makanan tiap hari dan kalau Sabtu Minggu dia diantar bahannya ya. Ini luar biasa ini. Pak Dadan saya heran juga. Untung saya pilih Anda jadi kepala BGN. Anda profesor ya? Oh belum. Doktor tapi apa? IPB. Orang IPB hebat-hebat rupanya nih. Gubernur BI katanya IPB juga ya? Oh, UGM. Ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, ya jadi Satgas PHK sesuatu, kemudian tolong sampaikan, saya terima kasih. Bagi saya industri pertekstilan itu harus kita selamatkan dan kita jaga, ya kan? Kalau
Makanya informasi sangat penting. Laporkan kalau ada yang goyah, karena gini, ternyata ada perkembangan dunia. Sekarang tekstil, pabrik tekstil yang modern, oke, dia bisa bikin garment, bisa bikin tekstil ya, tapi ada namanya tekstil baru. Bisa juga bikin jaring penangkap ikan. Nah, ini potensi luar biasa, ya kan? Dan ini nilainya tinggi, karena penangkap ikan itu mungkin tiap 2-3 bulan harus ganti, karena dia di laut nangkep sekian ton tiap hari. Jadi jaring penangkap ikan potensi. Kemudian tenda, sekarang bencana alam di seluruh dunia, tenda sangat penting, ya kan? Tentara butuh tenda, tentara butuh macam-macam tekstil. Jadi ini harus kita perhatikan, tapi tentunya di sini peran daripada badan terintegrasi dari semua stakeholder supaya informasi cepat. Ya, teknologi kita dengar di mana ada teknologi untuk bikin jaring penangkap ikan, dan bagaimana ininya, cari ke India, cari kemana. Kita lihat ada perkembangan apa, ke arah mana sekarang lagi. Membuat sekarang rumah murah prefab dari bahan sampah bekas umpamanya. Sekarang umpamanya kita sudah tahu kan, bikin baju kapas kita kurang, tapi kita bisa bikin baju dari rami ya, dari kayu, rayon, dari pohon dan sebagainya. Ya, jadi itu tanggapan saya. Terima kasih saya Iqbal, terima kasih saudara-saudara sampaikan. Ada yang belum saya jawab? Sudah semua? Baik, sekarang waktu jam berapa? 17.20. Masih ada yang mau tanya? Saya bisa kasih waktu 30 menit lagi. Saya mau nguji ketabahan saudara. Padahal saya ini mantan guru juga, saya tahu kalau udah audiens resah, ya kan, bisa lihat dari mukanya. Kalau ada yang angkat tangan, temannya sebelah, apa lagi kau nanya lagi? Iya kan? Benar kan? Benar nggak? Benar nggak Profesor ya, Rektor? Iya kan? Benar nggak? Sudah lagi apa lagi? Ini jangan-jangan presiden minum kopi terus gitu ya. Tapi saya kira begitu ya, saudara-saudara. Terima kasih, saya sangat gembira. Ya. Ya. Jangan keliru, kita mungkin akan menghadapi masa yang sulit. Tapi kita pernah mengalami masa yang lebih sulit lagi. COVID itu menakutkan. Kita keluar rumah aja takut, ya kan? Nggak berani ketemu orang, tapi kita mampu mengatasi karena kita bersatu. Jadi Indonesia Incorporated, pengusaha, buruh, pemerintah, akademisi, guru, dokter, kita sama. We are in it together. Kita satu keluarga besar, kita akan atasi bersama. Saudara-saudara, yang kuat, gunakan kekuatan. Kuat tenaga, kuat uang, kuat ilmu, kuat ide, kuat pakai bersama. Ya. Saya nggak menduga kok Said Iqbal bisa kasih gagasan yang hebat. Kok biasanya di atas truk komando teriak-teriak gitu. Aduh. Mungkin karena udaranya dingin. Udaranya dingin juga. Tapi terima kasih. Berarti apa? Anda ikut bertanggung jawab, ya kan? Kita akan atasi bersama. Terima kasih. Selamat berjuang sampai kita jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih.